warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nuna Sukaisi, dosen prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar termofisika dalam keperawatan. Seperti halnya kita ketahui bahwa dalam dunia keperawatan kita akan selalu berhubungan dengan berbagai macam fenomena fisika yang berkaitan erat dengan tubuh kita. Di antaranya adalah termofisika. Dalam termofisika kali ini kita akan membahas tentang kalor. Jadi kesimpulannya ada dalam slide ini, di mana kalor atau heat merupakan salah satu bentuk energi. Jadi kita harus pahami bahwa kalor atau panas itu merupakan suatu bentuk energi. Makanya sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa kalor itu adalah energi panas, tetapi bukan merupakan suatu zat dan berbeda pengertiannya dengan suhu. Jadi kalor itu tidak sama dengan suhu, dan sementara suhu itu adalah derajat panas dinginnya sebuah benda. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kalor adalah energi, sementara suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Tetapi memang nanti keduanya akan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana kesimpulannya di dalam slide ini itu yang akan dibahas dalam slide-slide berikutnya. Kalor itu dapat menyebabkan yang pertama perubahan suhu. Jadi sudah jelas bahwa kalor tidak sama dengan suhu, tetapi kalor dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Yang kedua adalah perubahan wujud. Jadi kalor dapat menyebabkan perubahan wujud, dan terakhir adalah kalor dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Selanjutnya, selain dapat menyebabkan sesuatu hal, kalor juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu kita akan mengenal yang namanya kalor jenis, kemudian kapasitas kalor. Apa beda keduanya itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang perpindahan atau pergerakan kalor, yaitu dengan cara konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Kita sudah jelaskan di awal bahwa di sini kalor itu tidak sama dengan suhu. Kalor atau energi panas yang salah satunya misalnya bisa ditimbulkan oleh api itu menghasilkan energi panas, itu satuannya adalah joule, atau dalam bidang kesehatan juga masih memakai satuan kalori, biasanya terutama dalam hal makanan yang kita konsumsi. Biasanya hitungannya atau ukurannya adalah kalori. Kemudian yang kedua adalah suhu. Suhu itu satuannya adalah derajat Celcius, Fahrenheit, ataupun Kelvin. Dan di Indonesia biasanya lebih umum menggunakan derajat Celcius. Dan di beberapa negara itu umumnya menggunakan derajat Fahrenheit. Itu adalah perbedaan antara kalor dengan suhu yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan ke pokok bahasan yang selanjutnya. Kemudian di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kalor itu dapat mengakibatkan kenaikan suhu suatu zat. Jadi apabila di sini contohnya kalor yang dihasilkan oleh api, di mana api itu menghasilkan kalor atau energi panas, itu dapat meningkatkan suhu benda yang ada di sekitarnya. Contohnya di sini adalah panci atau air dalam panci. Jadi karena benda ini atau panci ini dipanaskan oleh api, yaitu energi panas yang dihasilkan oleh api, yaitu kalor, itu dapat meningkatkan suhu dari panci tersebut. Jadi panci yang awalnya itu kita raba tidak panas atau dingin, kemudian kita panaskan dengan api, maka panci itu akan naik suhunya. Nah itu contohnya kalor berpengaruh terhadap kenaikan suhu suatu zat. Di sini juga akan dijelaskan secara langsung bahwa perbedaan kalor jenis dengan kapasitas kalor.
kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Jadi misalnya kalau ada benda yang awalnya 36 derajat Celcius, bagaimana caranya agar naik menjadi 30 derajat Celcius dalam tiap 1 kilogramnya, itu dinamakan dengan kalor jenis. Jadi berapa banyak kalor yang dibutuhkan agar suatu zat naik suhunya misalnya dari 30 derajat Celcius menjadi 38 Celcius, itu namanya kalor jenis. Rumusnya adalah Q sama dengan MC kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya kalori atau joule, kemudian M adalah massa suatu benda, kemudian C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, dan C adalah kapasitas kalor. Sementara kapasitas kalor itu berbeda dengan kalor jenis, di mana kapasitas kalor adalah kemampuan menerima atau melepaskan kalor dari suatu benda untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi rumusnya ini adalah C sama dengan Q per delta T, ya, di mana C-nya adalah kapasitas kalor, Q-nya adalah kalor, kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu. Jadi itulah perbedaan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor. Pengaruh kalor terhadap wujud zat. Jadi selain terhadap kenaikan suhu, kalor juga berpengaruh terhadap wujud dari suatu zat. Misalnya, yang pertama adalah melebur atau mencair. Perubahan wujud zat menjadi dari padat menjadi cair. Contohnya es. Es yang diberikan panas itu akan mencair menjadi air. Kebalikannya adalah membeku. Perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Ketika zat cair itu didinginkan, maka akan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Begitu juga ketika zat cair itu dipanaskan secara terus-menerus, maka akan terjadi penguapan atau menguap, berubah menjadi uap atau gas. Kebalikannya dari menguap adalah mengembun. Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau embun. Itulah yang dinamakan dengan mengembun. Ketika gas didinginkan, maka akan terjadi proses pengembunan. Selain berpengaruh terhadap perubahan wujud zat, kalor juga dapat mengakibatkan pemuaian. Pemuaian itu adalah zat tersusun atas atom-atom membentuk molekul. Jadi atom membentuk molekul, jika dipanaskan, gerakan molekul akan semakin cepat, sehingga terjadi dorongan antar molekul satu dengan yang lain, sehingga jarak antar molekul semakin besar. Itu yang dinamakan dengan pemuaian zat. Mungkin kita pernah mendidihkan air. Nah, ketika kita panaskan, air tersebut mendidih, terjadi pergerakan air. Itulah yang dinamakan dengan pergerakan molekul yang semakin cepat ketika dipanaskan. Kemudian sebaliknya, jika suatu zat didinginkan, maka gerakan molekul menjadi lambat. Jarak antar molekulnya pendek. Itulah yang dinamakan dengan penyusutan. Jadi kebalikan dari pemuaian adalah penyusutan. Contoh yang mudahnya adalah ketika air sudah mendidih, kemudian kita matikan apinya. Yang asalnya molekul-molekul air itu bergerak secara cepat, perlahan-lahan akan kembali tenang. Nah, itu yang dinamakan dengan pergerakan menjadi lambat dan terjadi akhirnya penyusutan. Apa saja yang bisa memuai? Zat yang pertama adalah padat. Zat padat misalnya logam. Banyak sekali logam, besi, kemudian baja, tembaga, emas. Itu zat padat dapat memuai ketika dipanaskan, baik panjangnya, luasnya, maupun volumenya. Kemudian yang kedua yang bisa memuai juga cair. Jadi sebelum menguap, cairan atau air atau zat cair itu ketika dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Dan yang ketiga adalah gas.
Jadi gas ketika dipanaskan juga akan terjadi perubahan volume atau pemuaian dari sisi volumenya. Selain itu, selain kita belajar tentang kalor dapat mengakibatkan pemuaian, kalor juga dapat berpindah. Perpindahan ini terdiri dari 3, yaitu konduksi, perpindahan kalor melalui zat perantara, dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Contohnya apa? Ketika kita misalnya melakukan kompres menggunakan botol tersebut diisi cairan hangat, kemudian didekatkan ke tubuh kita, nah itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Perantaranya adalah botol, dan itu tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Itu yang dinamakan dengan konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Perpindahan kalor disertai gerakan massa atau partikel-partikel zat perantaranya. Contohnya ketika kita sedang merasa panas atau kegerahan, kita akan mengipas-nipas kipas atau buku, dan ketika mengipas-nipas tersebut terjadi perpindahan kalor dan disertai adanya gerakan dari partikel-partikel udara di sekitar kita, sehingga kita merasa lebih sejuk. Nah, itulah yang dinamakan dengan konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika kita pada pagi hari misalnya berjemur, kemudian mendapatkan hangat dari sinar matahari. Nah, matahari tersebut tidak langsung berdekatan dengan kita, tidak juga bergerak mendekati kita, tapi ada radiasi atau gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari tersebut mengenai tubuh kita, sehingga kita merasa atau merasakan hangat. Nah, itulah yang dinamakan dengan radiasi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami perbedaan antara konduksi, konveksi, dengan radiasi. Mengapa ini penting? Karena nanti ini sangat berkaitan erat dengan proses termoregulasi yang ada dalam tubuh kita, di mana tubuh kita kadang-kadang mengalami peningkatan suhu, kemudian kadang-kadang juga mengalami perubahan suhu menjadi dingin, dan bagaimana kita sebagai perawat dapat memfasilitasi agar tubuh kita tetap normal, yaitu kisaran antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, itu akan dibahas dalam video selanjutnya di implikasi termofisika dan termodinamika dalam perawatan. Dalam video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.